Halo, selamat berjumpa kembali bersama Bu Ana dalam pembelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kelas 11. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai sifat-sifat gereja. Nah, sifat-sifat gereja ada 4. Tetapi pada pembahasan ini Bu Ana akan membahas 2 sifat gereja terlebih dahulu, yaitu satu dan kudus. Oke, langsung saja. Nah, kita mulai dari sifat gereja yang pertama, yaitu gereja yang satu. Kesatuan gereja itu pertama-tama adalah kesatuan iman, di mana ini terdapat dalam Efesus bab 4 ayat 3 sampai 6. Teman-teman bisa membacanya di sana. Yang dirumuskan dan diungkapkan secara berbeda-beda. Nah, kesatuan gereja itu diungkapkan dengan cara yang berbeda-beda. Yang kedua, kesatuan itu tidak sama dengan keseragaman. Lebih tepat kalau kesatuan gereja itu dimengerti dengan contoh misalnya Bhinneka Tunggal Ika. Kita tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu. Baik di dalam gereja Katolik sendiri maupun dalam persekutuan. Sebab kesatuan gereja itu bukanlah semacam kekompakan organisasi atau kerukunan sosial. Itu ya, jadi kesatuan itu tidak sama dengan keseragaman. Kemudian yang ketiga, yang utama bukan soal struktur organisasinya yang lebih bersifat lahiriah, tetapi Injil Yesus Kristus yang diwartakan, dirayakan, dan dilaksanakan di dalam hidup. Itu yang utama ya. Jadi yang utama bukan soal organisasinya, tetapi Injil Yesus Kristus sendiri yang kemudian diwartakan, dirayakan, dan dilaksanakan di dalam hidup. Selanjutnya, gereja yang satu itu terungkap dalam apa saja? Ada 3 poin di sini. Yang pertama, kesatuan iman para anggotanya. Nah, kesatuan iman para anggotanya ini bukan merupakan kesatuan yang statis atau tetap, tetapi menjadi kesatuan yang dinamis, bergerak begitu ya, bisa berubah-ubah begitu. Nah, iman itu merupakan prinsip kesatuan batiniah gereja. Lalu yang kedua, kesatuan dalam pimpinannya. Pimpinannya siapa? Yaitu hierarki. Nah, Yesus sendiri memilih 12 rasul. Namun ia juga memilih satu muridnya menjadi ketua para rasul, yaitu Petrus. Dalam diri Petrus, Yesus itu menetapkan asas dan dasar kesatuan iman yang kemudian diteruskan dalam diri paus, seorang paus begitu ya. Juga masing-masing uskup sebagai pemimpin gereja di sebuah wilayah. Nah, yang ketiga, kesatuan dalam kebaktian dan kehidupan sakramental. Kebaktian dan sakramen-sakramen itu sendiri merupakan ekspresi atau wujud simbolis dari kesatuan gereja. Jadi kalau teman-teman ingin mengungkapkan kesatuan gereja itu dilihat dari mana? Ya, dari wujud sakramen-sakramen atau persekutuan doa atau ibadat-ibadat yang dilakukan itu merupakan kesatuan gereja, wujud kesatuan gereja. Begitu. Selanjutnya, nah, kita menyadari bahwa kenyataannya di dalam gereja itu sering terjadi perpecahan dan keretakan-keretakan. Perpecahan dan keretakan yang terjadi di dalam gereja itulah yang disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Jadi watak kita masing-masing itu kadangkala tidak bisa terkontrol, kemudian memicu perselisihan atau keretakan-keretakan yang terjadi begitu ya. Misalnya kita di dalam satu kelas gitu ya, kita punya masalah dengan diri kita sendiri, kemudian dibawa ke dalam kelas, kemudian ya memicu keretakan di dalam kesatuan kelas itu sendiri. Nah, itu juga pemicu dari perpecahan.
Nah, yang kedua, Allah itu memang berkenan menghimpun orang-orang yang beriman akan Kristus menjadi umat Allah. Ini teman-teman bisa baca di surat Petrus yang pertama, bab 2 ayat 5 sampai 10. Dan membuat mereka menjadi satu tubuh. Ini dasarnya pada 1 Korintus bab 12 ayat 12. Dan poin yang ketiga, semangat persatuan itu harus selalu dipupuk dan juga diperjuangkan oleh setiap orang beriman itu sendiri. Kita sebagai orang beriman juga harus memiliki semangat persatuan yang harus kita perjuangkan, yang harus kita hidupi begitu ya, supaya selalu terjaga, semangat persatuan itu tetap terjaga dan kesatuan kita dalam komunitas atau dalam kesatuan kita sebagai umat Allah dengan umat yang lain itu bisa terjaga. Nah, lalu usaha-usaha apa saja yang bisa kita lakukan untuk memperjuangkan kesatuan gereja? Nah, aktif berpartisipasi dalam kehidupan menggereja. Itu pasti ya. Kemudian setia dan taat pada persekutuan umat. Termasuk kita juga taat kepada hierarki. Kita taat kepada sebuah komunitas atau kelompok-kelompok yang kita merupakan anggota dari kelompok tersebut. Atau kita sebagai anggota gereja ya kita harus setia juga dan taat kepada gereja itu sendiri. Nah, usaha-usaha yang dapat kita galakan untuk menguatkan persatuan antar gereja itu sendiri, itu antara lain ya, lebih bersifat jujur dan juga terbuka satu dengan yang lain. Kita harus bisa jujur dan terbuka, tidak ada yang kita sembunyikan atau kita menyimpan kebohongan kepada anggota yang lain. Kemudian lebih melihat kesamaan daripada perbedaan, karena biasanya perbedaan itu yang memicu suatu konflik atau perselisihan ya toh. Tapi kalau kita lihat kesamaan itu yang biasanya akan lebih menyatukan atau menguatkan. Kemudian mengadakan berbagai kegiatan sosial atau kegiatan-kegiatan yang lain, kemudian peribadatan bersama. Nah, itu akan semakin menyatukan antar anggota seperti itu. Nah, itu untuk sifat gereja yang pertama ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan, kita ke gereja yang kudus. Sifat yang kedua yaitu gereja yang kudus. Nah, sumber gereja itu berasal adalah kudus. Gereja didirikan oleh Kristus dan gereja menerima kekudusan dari Kristus sendiri. Dasarnya bisa teman-teman lihat di Injil Yohanes bab 17 ayat 11. Kemudian tujuan dan arah gereja itu sendiri adalah kudus, teman-teman. Gereja bertujuan untuk kemuliaan Allah dan juga penyelamatan manusia. Nah, ini tujuannya saja sudah untuk kemuliaan Allah dan saling menyelamatkan antar manusia begitu ya. Kemudian poin yang ketiga, jiwa gereja adalah kudus. Sebab jiwa gereja adalah Roh Kudus sendiri. Yang keempat, unsur-unsur ilahi yang otentik atau asli yang berada dalam gereja adalah kudus. Misalnya apa? Ajaran-ajaran atau sakramen-sakramen. Nah, itu. Lalu yang keempat, anggotanya, kita sebagai anggotanya atau anggota umat Allah itu adalah kudus juga. Karena kita ditandai oleh Kristus melalui pembaptisan dan dipersatukan juga melalui iman, ya toh. Kita yang memberikan diri dibaptis ya itu berarti kita sudah dipersatukan dalam Kristus, dipersatukan tidak hanya dengan Allah itu sendiri tetapi juga dengan anggota jemaat yang lain. Kita dipersatukan melalui iman, harapan dan cinta yang kudus. Nah, artinya kita semua itu dipanggil menuju kekudusan. Lah, kekudusan itu terungkap dengan aneka cara pada masing-masing orang, teman-teman. Semua orang mengambil bagian kehidupan gereja dalam satu kesucian gereja yang berasal dari Kristus. Singkatnya, gereja adalah kudus.
Sumber dari mana gereja berasal itu adalah kudus. Gereja didirikan oleh Kristus, gereja menerima kekudusannya dari Dia. Dia itu siapa? Dia itu Allah ya, dan dosanya. Ya Bapa yang kudus, bla 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 bla, teman-teman dapat baca di Yohanes 17 ayat 11 ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kemudian poin yang terakhir, tujuan dan arah gereja adalah kudus. Gereja bertujuan untuk kemuliaan Allah dan penyelamatan umat manusia. Nah ini Ibu ulangi lagi ya, bahwa tujuan dan arah gereja itu adalah kudus. Gereja bertujuan untuk kemuliaan Allah dan penyelamatan manusia. Nah, kemudian usahanya apa untuk memperjuangkan sifat gereja yang kudus ini atau kekudusan gereja ini? Yang pertama, teman-teman, saling memberikan kesaksian untuk hidup sebagai putra-putri Allah. Kita memberikan kesaksian kepada orang yang lain, begitu ya. Sharing pengalaman hidup kita itu juga salah satu bentuk usaha untuk memperjuangkan kekudusan. Kita pernah punya pengalaman bahagia, sedih, atau bangkit dari keterpurukan, semacam itu merupakan pengalaman iman yang bisa kita bagikan kepada saudara-saudari kita yang lain. Dan itu merupakan salah satu bentuk kita, upaya kita memperjuangkan kekudusan. Yang kedua, memperkenalkan anggota-anggota gereja yang sudah hidup secara heroik untuk mencapai kekudusan. Nah, misalnya kita bercerita kepada teman-teman kita yang lain atau saudara-saudari kita yang lain mengenai anggota-anggota gereja seperti santo, santa, atau martir yang sudah berjuang secara heroik gitu ya untuk mencapai kekudusan, itu juga merupakan salah satu bentuk upaya memperjuangkan kekudusan gereja. Nah, yang terakhir, merenungkan dan mendalami kitab suci, khususnya ajaran dan hidup Yesus yang merupakan pedoman dan arah hidup kita, itu juga merupakan usaha memperjuangkan kekudusan gereja. Nah, teman-teman juga bisa melakukan ini karena ini dekat dengan hidup kita sehari-hari ya. Bagaimana kalau kita membaca kitab suci, kemudian merenungkan, mendalami apa isinya, misalnya ada kutipan kitab suci yang menarik, kemudian kita ambil, kita buat status atau kita kirimkan, kita bagikan ke grup kelas misalnya, atau kepada saudari-saudara kita, orang tua kita. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk upaya kita memperjuangkan kekudusan gereja. Nah, itu mungkin perbuatan seperti itu terlihat sederhana, tetapi itu juga merupakan salah satu upaya begitu ya memperjuangkan kekudusan gereja. Jadi tidak harus melakukan kegiatan yang muluk-muluk, tetapi dari hal sederhana yang bisa kita lakukan, yang dekat dengan kita, itu kita sudah berusaha memperjuangkan kekudusan gereja. Nah, itu teman-teman yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Untuk 2 sifat gereja, masih ada 2 sifat gereja yang lain. Jadi sifat gereja ada 4, 1 kudus, katolik, dan apostolik. Di pertemuan berikutnya Ibu akan membahas mengenai 2 sifat gereja yang lain, yaitu katolik dan apostolik. Untuk kali ini cukup sekian, terima kasih, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin.